Daya Amin. Terima kasih Kak. Oke, ada suara. Sekarang kita akan lanjut sarapan bergizi seimbang. Kalau makan sepakat tidak mengeluarkan suara. Silakan makan, tapi kamu bisa mendengarkan. Anggap saja edukasi ibu hari ini seperti nyanyian yang menemani kamu makan ketika kamu makan di restoran. Bisa ya? Nah, silakan dibaca nanti Bu. Aksi bergizi sekolah, kembali lagi kami ingatkan, kegiatan ini merupakan bentuk strategi agar semua remaja di seluruh Indonesia semakin paham apa itu makan yang sehat. Apa itu olahraga yang sehat? Bagaimana mencegah anemia? Itu dia aksi bergizi. Ada 3 kata kunci di sana. Sarapan bergizi seimbang, olahraga minimal 30 menit setiap hari, remaja putih minum sampai tambah darah, dan edukasi kesehatan. Ya, tadi kita sudah lakukan senam bersama sebagai bentuk komitmen sekolah untuk mengingatkan para siswa yang ada di lingkungan sekolahnya bahwa olahraga itu sesuatu hal yang penting. Kalau di sekolah sekali seminggu, tetapi kedepannya setiap hari dilakukan di rumah. Nggak mungkin dong kami senang-senang di rumah. Namanya olahraga atau aktivitas fisik tidak semata-mata hanya dalam bentuk senam, ya. Bersepeda itu salah satu bagian dari aktivitas fisik atau olahraga. Silakan bersepeda bagi yang punya sepeda. Tidak bisa di pagi hari karena kamu harus bersekolah, lakukan di sore hari ya. Nah, mungkin di sore hari kamu punya waktu senggang, abang-abangnya laki-laki yang remaja putra, yuk kita main sepak bola, silakan lakukan itu. Itu jangan ditinggal. Itu permainan sekaligus jenis olahraga yang sangat baik untuk tubuhmu. Lakukan itu. Yang perempuan mungkin yuk kita jalan sore yuk teman-teman, sambil nyusuri jalan, ngumpi-ngumpi tapi sambil jalan-jalan. Enak kan? Jalan sore itu merupakan bentuk olahraga. Banyak cara. Hari ini dikatakan sarapan bergizi seimbang adalah menu makanan yang sesuai dengan pola isi piringku. Tidak ada lagi istilah pasal 5 sempurna karena kita sudah menggunakan istilah pola isi piringku. Isi piringku sekarang ada di depanmu, ada di tanganmu, kamu sudah pegang. Perhatikan kembali isi piringmu. Sesuaikan dengan apa yang ibu berikan hari ini. Apa saja isi piring saya ibu yang seharusnya mulai pagi, siang sampai malam hari. Yang pertama harus ada karbohidratnya. Bisa dalam bentuk nasi, boleh. Bu, saya tidak suka nasi, saya suka mie. Silakan ganti dengan mie. Boleh. Bu, saya tidak suka mie loh, Bu. Saya suka kentang. Silakan. Bu, saya tidak suka kentang, saya suka roti. Silakan. Yang penting pengganti karbohidrat. Yang kedua, apalagi yang ada di piringmu. Perhatikan sambil makan apa yang ada di piringmu. Harus ada lauk pauk yang mengandung tinggi protein hewani. Paling murah dan mudah kamu dapatkan dan kamu olah telur. Ya, nah, ya, perhatikan kembali isi piring hari ini. Harapan ibu diisi piringmu untuk komponen yang kedua ini ada lauk pauk dari protein hewani. Telur boleh, ikan boleh, ya ikan laut, ada ikan air tawar boleh, daging boleh, silakan. Ya. Yang ketiga apalagi yang harus ada di piringmu. Aduh, kan cuma 2 loh. Oh, kalau hanya 2 yang kamu sekarang lagi isi piringmu, berarti kamu belum komitmen atau belum paham apa itu makan yang bergizi seimbang. Harus ada 4. Sekarang kita berikan ketiga. Harus ada sayuran. Sayuran, ya. Bu Heni, hari ini menurut saya sarapan nasi goreng. Gak cocok dong pakai serode, ya enggak dong. Nanti sedikitnya lain contoh. Timun, dia kan dipotong-potong, bikin tomat atau lalap itu bisa kan? Bisa. Kalau memang kamu nasi goreng sukanya pagi hari. Jadi jangan kita karena nasi goreng itu cuma nasi goreng sama telur, enggak. Artinya kamu sudah bisa
Artinya sayur itu harus kamu taruh di piring dan kamu makan, ya. Harapan ibu hari ini bisa 80% komponen ketiga ada di piring semua anak ibu. Yang terakhir ada buah-buahan, ya. Itu harga mati. Aduh, yang kami tahu kelas 8 pagi biasanya cuma makan pakai kopi atau pakai teh juga. Itu jangan ditiru ya nak. Itu bukan makan yang sehat. Makan yang sehat itu mulai pagi ini harus sudah ada. Buahnya apa? Yang cari aja yang sederhana, buah lokal bisa, yang ada bisa. Buah salak boleh, jeruk boleh, pepaya boleh, mangga boleh, semangka boleh, nanas boleh, banyak. Nggak usah cerita anggur lah, apel lah, buah, nggak usah. Kalau itu membebani ekonomi keluarga. Cari yang murah. Ya apalagi nanas sekarang lagi murah. Jadi kasih tahu sama orang tua, pulang dari sini anak ibu, kalau ada isi piringmu komponen buah-buahan belum ada, bicarakan dengan orang tuamu. Katakan seperti nanti pulang sekolah, mama, bapak, tadi kami kedatangan ibu-ibu dari puskesmas Tanah Balide. Pesan dari Bu Hendy, setiap kali makan, ternyata karbohidrat, protein, sayur dan buah itu harus ada di tubuhku. Jadi saya harus makan mulai pagi, mak. Tolong mama disiapkan, dibeli. Jadi malam hari itu semua sudah bisa kamu siapkan bahannya, pagi hari sudah bisa diolah. Sehingga berangkat pagi, sebelum kamu ke sekolah, kamu sudah makan yang 4 ini ya. Kalau kamu nggak suka buah, boleh nggak di jus, Bu? Boleh, silakan di jus kalau malas minumnya. Perempuan, ya, perempuan. Itu makan sehat, ya. Yang remaja putri, harapan kami nanti periksa kadar hemoglobin darah. Selesai nanti kita periksa darah ke remaja putri, kami akan lihat. Kalau masih ada angka HB-nya di bawah 12, kami bisa tahu. Kalau karena bukan menstruasi, tapi dia di bawah 12 itu biasanya kepatuhannya minum tablet tambah darah bisa dilakukan. Akan nampak tidak bisa berbohong, ya. Tapi kalau remaja putrinya disiplin minum tablet tambah darah, yakinlah HB minimal pasti 12. Nanti kita buktikan sama-sama. Oke, itu yang remaja putri. Selesai makan ini nanti anak ibu. Yang remaja putri nanti kita bagi tablet tambah darah. Jangan diminum dulu sebelum ada abang di depan, kita minum kembali. Ingat, minum tablet tambah darah sekali seminggu. Tolong diminum pakai air putih atau jus jeruk saja. Bu, saya suka minum susu setiap pagi. Boleh nggak? Tidak boleh. Jangan pernah minum tablet tambah darah dengan susu. Kenapa? Kandungan susu akan merusak penyerapan zat besi. Kopi, teh manis, minuman bersoda itu tidak diperkenankan karena cairan yang saya sebutkan tadi akan merusak penyerapan zat besi, ya. Seperti itu ya. Nah, remaja putra, aksi bergizi juga hari ini memberi pesan kepada kalian, mohon terapkan gaya hidup sehat. Selain yang disebutkan tadi, remaja putra ini paling sering jadi korban rokok, ya. Jangan coba-coba merokok, ya. Kalau misalnya orang tua kita ada yang merokok, jangan ditiru. Kalau kamu temukan ada tindakan bullying apa yang kau lakukan? Perempuan. Apa? Kau lihat si cewek itu dibully sama teman sesama juga. Apa yang kau lakukan? Ayo. Yang jawab, apa yang kau lakukan? Lapor. Mau jadi superhero? Oh jangan, itu aja. Di sini ada orang tuamu, ada bapak ibu guru. Laporkan secara diam-diam kepada bapak ibu guru. Beri informasi jelas si A, si B melakukan tindakan bullying pada si C. Jangan tutup mata, ya. Laporkan saja diam-diam. Nanti bapak ibu guru akan melindungi. Kamu tidak akan memberitahu siapa yang memberitahu tidak, ya. Oke. Yang putri dan putra tolong jari-jarinya, apalagi putri kali ke putri. Tolong ketika kamu sekarang jadi seorang pelajar, bertingkah dan bersikaplah sebagai layaknya seorang pelajar. Gak usah kukunya panjang-panjang, ya. Jangan kukunya panjang-panjang, cantik-cantik. Gak usah dulu. Nanti ada saatnya nanti
No, ya. Karena perempuan ada namanya kelainan seksual. Jadi saya, ya, tapi jangan kamu pikir hanya menjaga diri itu dari putra. Putri pun harus menjaga yang bukan ada hubungan denganmu atau karena ada tindakan medis. Jangan ada yang mencumbu bibirmu, oke? Karena ada istilah lesbi yang laki-laki ada nggak homoseksual? Ada. Ya, jangan. Makanya sudah saya yakin sedangkan kamu harus obsesi jiwamu. Apalagi yang tidak boleh disentuh perempuan. Ada yang saya tolong jangan ada yang sentuh kecuali kamu dan ibumu, saya bilang. Bapak sekalipun tidak boleh. Ya, nggak boleh ya. Katakan tidak. Ya, tidak boleh ya. Apalagi tentu bagian belakang tolong jangan ada yang menyentuh. Ya, tentu bagian belakang.